Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fahatha alaihi, faqala rajulun indi kadza wa kadza, qala fama baqiya fil majlisi rajulun illa tasaddaqa alaihi bima qalla aw kathura. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah ke orang ini. Terus ada yang bilang, saya akan sedekah dengan ini dan itu semampunya. Lalu kata Abu Hurairah, fama baqiya fil majlisi rajulun illa tasaddaqa alaih. Tidak ada seorang pun yang ada di majlis itu kecuali semuanya bersedekah terhadap laki-laki tersebut dengan harta yang sedikit maupun banyak. Jadi yang pertama kali yang mencontohkannya, lalu akhirnya termotivasi yang lainnya sampai semuanya bersedekah. Gitu ya. Nah, kemudian jemaah azan ya Allah wa iyyakum, yang kedua bisa jadi maknanya sannas sunnatan hasanah, yaitu menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati, menghidupkan sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan orang. Ya. Dan di zaman sekarang banyak. Ya. Misalnya azan pertama di subuh, yaitu sebelum waktu subuh tiba, kurang lebih 30 menit atau 1 jam. Ya. Kalau kita umrah mungkin ini nggak asing, tapi yang baru pertama kali umrah biasanya dia bingung, semangat dia kira itu azan subuh, ya, tapi kok nggak komat-komat ya, lama banget. Saya pernah ada jamaah tanya, Ustaz, komatnya kapan? Belum subuh, loh tadi udah azan, itu azan pertama. Oh, gitu ya. Nah, baru tahu dia. Dan Nabi SAW memiliki 2 muadzin. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian dengar azannya Bilal, silahkan makan dan minum terus, nggak apa-apa. Kenapa? Karena belum waktu subuh, belum fajar, sampai kalian dengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia tidak azan kecuali sudah terbit fajar, sudah subuh. Ini kan sunnah yang banyak ditinggalkan. Mungkin kalau kita mau menghidupkannya bisa timbul fitnah. Itu masjid apa itu? Jam segini udah azan. Ya, ganggu aja. Oh, dianggap dia mengganggu. Ya. Nah, ini sunnah yang ditinggalkan banyak orang. Iya. Nah, jadi maknanya man sanna sunnatan hasanah adalah menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan banyak orang. Ya. Jadi kalau dia yang mau pertama kali menghidupkannya kembali, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Misal setelah mengiringi jenazah ke kuburan, jenazah sudah sempurna diuruk dengan tanah, itu ada sunnah menaburkan tanah 3 taburan. Kalau sekarang orang nabur bunga, ya kan? Padahal tabur tak ada 3 kali dari daerah kaki ke kepala sebelum kita beranjak pulang meninggalkannya. Ya, tapi ya gitu, syaitan nggak senang orang menghidupkan sunnah. Dicampur, ada orang mengamalkan ini dicampur dengan kebid'ahan sambil baca, karena yang dipegang tanah minha khalaqnakum, ini yang taburan pertama, ya, wa fiha nu'idukum, taburan yang kedua, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat Al-Quran di
ilmunya ilmu cocok logi, karena dianggap dari tanah kami diciptakan, kembali kepada tanah, suatu saat nanti kita akan kembali ke sini, dan dari tanah kami akan dibangkitkan. Cocok kan? Cocok. Tapi agama bukan cocok logi. Mana dalilnya dari Nabi SAW? Kalau nabur itu sambil baca ayat tadi, gitu ya. Nah, ya gitu. Jadi kalau kita mau mengamalkan sunnah, ya sudah tabur saja tanpa ada bacaan khusus. Iya. Wah, kalau terkait dengan pengurusan jenazah, banyak ya yang dianggap asing. Kok nggak diazanin? Kayak ngubur kucing aja, gitu kan? Azanin dulu dong. Ini sunnah. Iya. Kok sunnah? Sunnah itu melakukan satu perbuatan. Enggak mesti. Sunnah itu meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Jadi sunnah itu ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Kalau sunnah fi'liyah, kita melakukan seperti yang Nabi contohkan. Kalau sunnah tarkiyah, kapan Nabi meninggalkannya, padahal memungkinkan bagi beliau melakukannya kalau itu dianggap baik dan syar'i, tapi ternyata Nabi meninggalkannya, maka sunnah bagi kita juga untuk meninggalkannya, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Intinya ini makna yang kedua, ya, karena ada hadis yang disebutkan man ahya sunnatan min sunnati, barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah dari sunnah-sunnahku. Berarti Nabi SAW sudah mengabarkan ada dari sebagian sunnah-sunnah beliau yang ditinggalkan, sehingga dibahasakan mati. Ya, sunnah yang ditinggalkan ini, sunnah yang dianggap sudah mati ini, lalu ada yang menghidupkannya kembali, lalu ternyata diikuti oleh manusia, maka orang yang menghidupkan sunnah tersebut dapat pahala atas perbuatan dia tadi, dan dapat pahala orang-orang yang mengikutinya, kan gitu ya. Contohnya tadi ya. Nah, makanya kalau ada sunnah yang istilahnya sunnah mahjurah, sunnah yang dianggap asing, sunnah yang telah banyak ditinggalkan manusia, bersemangatlah untuk menghidupkannya ya, bersemangatlah untuk menghidupkannya. Iya. Misal ketika ke pemakaman, sunnahnya melepas alas kaki. Terus ada yang tanya, kenapa dia lepas, Pak? Oh iya, ada hadis dari Nabi SAW begini, Nabi pernah menegur orang yang menggunakan alas kaki. Oh gitu ya, Pak? Akhirnya dia ikut-ikutan. Teman yang lain, kenapa dicopot? Ada sunnahnya, nyopot juga, ya kan? Nah, berarti yang pertama kali menyatakan ini, dia dapat pahala seperti yang disebutkan di hadis tadi. Iya. Begitu seterusnya, fa'amila bihan nas, manusia pun mengerjakan sunnah yang dia hidupkan tersebut. Kana lahu mithlu ajri man amila biha, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. La yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti tadi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Jadi jangan bilang, enak banget dia ya dapat pahala banyak. Ya. Pahala kita jadi kurang. Enggak. Tidak mengurangi pahalamu sedikit pun. Ya. Naam. Dan sebaliknya, wa man ibtada'a bid'atan, barang siapa yang melakukan bid'ah. Nah, ini bahasanya tegas. Melakukan bid'ah, perkara baru dalam agama yang ada contohnya dari Nabi SAW. Yang tadi 3 syarat dikatakan bid'ah, perkara baru yang nggak ada di zaman Nabi, ya. Kemudian dalam urusan agama, kemudian tidak ada dalil Quran maupun hadis. Siapa yang melakukan bid'ah lalu diikuti kebid'ahan itu oleh orang, ya, orang banyak apalagi, maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kebid'ahannya dia, ya, tanpa mengurangi pahala, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai Anda menjadi
perintis kebid'ahan, pelopor kebid'ahan. Karena Anda akan menanggung dosa bukan cuma kebid'ahan Anda, tapi dosa orang-orang yang mengikutimu dari kebid'ahan itu. Ya, ngeri. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, kedua makna hadis ini ya, mendahului, dia yang memulai atau dia yang menghidupkan, itu adalah makna yang dimaksud di dalam hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Dia yang memulainya, menyentuhkan pertama kali, atau dia menghidupkan sunnah Nabi yang telah mati. Ya. Nah, ini sesuai dengan hadis kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah itu sesat. Jadi yang tidak sesat itu apa? Yang tidak sesat hanyalah sunnah-sunnah yang telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak mungkin kontradiksi. Nabi di satu ketika mengatakan semua bid'ah itu sesat, tapi kok ini ada hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Berarti ada bid'ah hasanah? Nggak mungkin. Ini kontradiksi, nggak mungkin hadis yang sahih dengan hadis sahih kontradiksi. Ya, jadi beda. Ya, semua bid'ah itu sesat, ya memang kebid'ahan. Yang nggak sesat itu apa? Ya ini man sanna fil islami sunnatan hasanah. Jelas? Nah, hadza siratun mustaqim.